Iya. Selamat malam semuanya, shalom. Bersyukur bisa bersama-sama di kota Tegal, kota kelahiran. Ya, saudara diminta kesaksian. Tadi tanya Pak Kopet, panggil ya, Kopet. Mau berendungan apa? Bersama dengan Tuhan. Oh ya wis mantap. Saudara, saya ingin bersaksi yang baru saja 3 hari yang lalu saya baru perjalanan 2 minggu penuh Jawa, Bali, Jawa. Saya biasa kalau bawa mobil paling jauh ya Surabaya. Tapi kali ini pengen. Umur udah 62 surah, cucu udah 5. Jadi pengen tahu lah lewat darat, masuk Jawa Timur terus nyebrang Bali. Karena kebetulan ada pelayanan, kebetulan juga anak bontot perempuan pengen lihat UNUD, Universitas Udayana, kedokteran pengen lihat. Karena dia punya kerinduan untuk ambil kedokteran. Jadi ya wis, tak bawa mobil. Nah waktu persiapannya seneng surah. Tapi ketika mau berangkat setelah sudah siap semuanya, orang-orang mulai ngomong, Pak Anton hati-hati. Perjalanan Jawa Timur itu tolnya baru sampai di Probolinggo. Nanti lewatnya muter tuh mesti hati-hati. Apalagi kalau bulan Juli itu Selat Bali angin dari Australia. Waduh surah, mulai gini surah. Tapi saya pikir setiap hari bahkan setiap minggu kami suka mendeklarasikan Mazmur 91. Ya, jadi saya ingat Tuhan, kami kan selalu memperkatakan ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi saudara walaupun itu perdana berangkat, awalnya memang enak saudara, sampai di Probolinggo, mulai lewat jalan biasa. Nah ini perdana buat saya saudara ya, lewat jalan itu saudara, gumilir saudara, naik turun likak-liku, gerimis, hujan saudara. Dan saya mulai melihat tuh pohon pada jatuh saudara. Kok ini pada jatuhan? Ya macet padat tapi bisa lewat. Nah sampai jam sore saudara di Banyuwangi. Saya sampai istirahat pagi-pagi Pak Gembala, teman-teman pada mulai tanya, Pak Anton udah sampai? Udah, ada apa? Loh Bapak nggak tahu, jalan yang tadi malam Bapak lewat itu sekarang tutup total karena longsor saudara. Wah, untung udah nyampe saudara. Itu kejutan dari Tuhan saudara. Udah tidur nyenyak, pagi baru dengar kabar. Jadi akhirnya yang di belakang saya itu putus jalannya, disuruh balik lagi ke Probolinggo lewat selatan. Wah itu muternya jauh saudara. Lewat, hanya beda beberapa jam, bukan hari saudara, hanya beberapa jam long. Terima kasih Tuhan, kita pelayanan lalu nyebrang. Nah waktu mau nyebrang saudara, diwanti-wanti lagi. Wah hati-hati. Selat Bali ombaknya lagi tinggi. Saudara, nggak tidur semalam saudara. Pagi jam 4 bangun kejar-kejar ferry saudara. Perdana itu lagi ya, baru mau nyebrang Selat Bali saudara. Waktu nyebrang kok enak. Kita nyebrang, wah enak saudara. Ya begitu nyampe jam 10-an terus kita sampai di Denpasar lewat Lovina. Ya pengen tahu kota Bali saudara, kita muterin. Pagi-pagi teman-teman di pendeta juga nelfon, Pak Anton udah nyampe belum? Udah, ada apa lagi? Semalam kapal tongkang itu tenggelam. Waduh, saudara. Sampai hari ini baru ketemu kapalnya, saudara. Itu saya nyampe siang, malamnya tenggelam, saudara. Ombaknya 6 meter. Waduh, saudara. Istri saya kan lihat, tuh, udah jangan dilihat, udah di Bali kita. So, saya mikirin sekarang waktunya kita main di Bali, saudara ya. Dan kapalnya baru ketemu belum diangkat saudara. Jadi akhirnya kami 1 minggu di Bali. Nah selesai pelayanan di Bali saudara. Rencana Senin malam terakhir, ya hari Senin itu terakhir. Anak saya kasih hotel yang enak. Pak udah jalan 10 hari sekarang nginep yang terenak. Waduh pokoknya enak sekali katanya. Ya wis. Tapi saya pikir udah kelamaan. Pengen pulang tapi dikasih hotel yang bagus. Ya wis tak nikmatin. Belum dinikmati saudara. Pagi-pagi kita baru mau check out mau masuk ke hotel ini. Dikabarin Pak ada salah manajemen. Hotelnya closing gak bisa kasih kuat kamar kita. Nah saudara pilihannya adalah kita pengen marah. Enaknya cucu ikut kan. Waduh main di hotel yang gede yang enak. Bilang sekarang saya lihat jam 9. Ini kalau saya pulang ke Gilimanuk. Nyampenya sore, padahal udah diwanti-wanti. Kalau udah di atas jam 4 sore jangan nyebrang Selat Bali.
Nggak ada pilihan saudara. Saya bisa cari hotel lain, saya bisa marah, minta kompensasi dan seterusnya. Tapi Tuhan ngomong di hati, pulang aja. Saya pulang Tuhan, ini kalau pulang nyebrang ini perjalanan 4-5 jam, lalu nyebrangnya berarti sore tengah malam, jam 4, jam 5, saudara mulai petang. Tapi di hati ngomong, pulang aja, nyebrang, cepetan nyebrang. Saya ngomong istri saya yang khawatir kan, gimana nyebrang? Nyebrang yuk. Jam 9 pagi saudara itu langsung boyongan, beres-beres, langsung saudara. Perjalanan mulai padat. Persis jam 3 sore, ini mulai macet saudara. Tinggal 1 jam lagi di Gilimanuk saudara. Tiba-tiba mulai padat. Ada apa tuh saya lihat, separuh jalan itu udah boleh longsor. Kita mesti boleh lewat. Oh longsor, saya pikir itu galian mungkin galian listrik lah, apalah saya pikir saudara. Karena setelah saya lewat, nyebrang saudara, persis jam 4:30 nyebrang. Awalnya ombaknya kecil saudara. Begitu nyebrang, wah cucu udah seneng, istri udah seneng, kita pulang ke Jawa. Di tengah-tengah aja saudara. Ombaknya 2 meter saudara. Bleng. Wah, istri saya basoronya kencang saudara. Cucu saya langsung kaku semua saudara. Ya, nangis saudara. Saya lihat ke belakang, ferry yang di belakang saudara itu udah ngampul saudara. Waduh, nah sebagai seorang papa, suami dan opa harus tampil beda saudara. Tenang. Kalau lihat belakang saudara, waduh begini saudara, karena kapal udah begini saudara. Tapi saya ingat firman Tuhan, malaikat-malaikatnya diperintahkan menjaga segala jalanmu. Istri saya ngomong, udah deket kok, nggak nyampe, ya memang nggak nyampe saudara, karena ke bawah arus karena ini saudara. Nggak bisa langsung nyebrang, minggir. Tapi nyampe saudara, begitu nyampe ngambil mobil, itu deknya udah basah. Pak ini kok basah semua? Airnya udah masuk ke dek saudara. Kita nyebrang sampai di Banyuwangi, nginep lagi semalam saudara. Pagi-pagi mulai telepon lagi orang-orang yang di Bali. Pak Anton, gimana? Aman, ada apa lagi? Ternyata saudara begitu kita sampai jam 6-an, ya saudara jam 6-an di Banyuwangi, itu penyeberangan ditutup 3 jam. Dan jalanan yang kita lewatin 1 jam sebelumnya saudara, itu sudah terbelah menjadi 2. Nggak bisa lewat dan semua orang yang sudah mau masuk di saudara harus putar balik lewat lagi ke Denpasar, lewat Lovina Singaraja dan itu macet total. Dan penyeberangan kepulangan penerbangan ditutup karena ada debu dari gunung Lewotobi kalau nggak salah. Tutup saudara. Jadi hari itu 1-2 hari Bali, laut, darat, udara selesai nggak bisa dimasukin. Dan sahabat saya sampai 2 hari nggak bisa pulang. Dan saya udah sampai di Banyuwangi. Jehovah Nisi. Dia Tuhan adalah perlindungan bagi kita semua saudara. Nah saya percaya saudara ketika pulang yang saya bersukacita adalah ketika sampai di Banyuwangi. Cucu saya yang masih kelas 1 SD langsung ngomong, Opa ternyata kita nggak bisa main ke hotel yang paling bagus katanya di Bali. Tuhan menyelamatkan kita. Jehovah Nisi. Dia adalah perlindungan kita semua. Saudara, saya tutup dengan Mazmur 91 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Namanya Yesus, haleluya. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menjadi dia dalam kesesakannya dan aku akan meluputkannya dan memuliakan. Yang terakhir dikatakan, maka dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Haleluya, amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semuanya.